hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami Tuhan hanya tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Pertolonganmu. Seunang kita bangkit berdiri. Ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
Kami ada di sini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, basuh dengan darah-Mu yang kudus, sucikan, kuduskan pikiran dan hatiku, supaya apa yang kusampaikan adalah suci kudus, untuk bisa memberkati umat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya, anugerah-Nya, kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk bisa mengecap, menikmati kasih-Nya. Bulan ini adalah bulan di mana kita akan merayakan Paskah. Kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya akan berbicara tentang darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan, menguduskan, yang menyembuhkan, menyelamatkan. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Kalau kita buka di Matius 20 ayat 17. Perikopnya, judulnya kalau bahasa Indonesia, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi ada pertama, kedua, ketiga. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Jadi sebelum peristiwa penyaliban, Tuhan sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, sengsara. Bahkan jauh sebelumnya ketika Yesus dicoba iblis. Iblis berkata, di dalam Alkitab berkata, dia menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat iblis itu, waktu pencobaan iblisnya kalah. Tetapi waktu yang tepat, yang terakhir ketika Yesus disalibkan, iblis merasa sudah menang. Tetapi disitulah kekalahan total dari iblis ketika Tuhan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Ada peristiwa-peristiwa di mana Yesus disalibkan. Ada darah yang mengalir. Pertama ketika dia di Taman Getsemani. Ketika dia memanggil muridnya untuk berdoa. Di Alkitab berkata bahwa peluhnya seperti titik-titik darah. Saking stresnya, saking takutnya dia. Sehingga dia berdoa, berkata, "Ya Bapakku, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu dariku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Begitu stresnya Tuhan waktu itu. Dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, dia sangat stres. Coba kalau kita sudah mau dihukum mati. Besok pagi kita sudah divonis mati, harus dihukum mati. Bagaimana stresnya kita? Kalau kita lihat yang pembom dulu, sebelum mau dihukum mati, stres. Ya, bom Bali dulu saya ingat tuh, saya ikutin peristiwanya. Stres dia. Karena udah mau dihukum mati. Apalagi Tuhan Yesus hukuman matinya, dia sudah tahu hukuman matinya disalibkan. Kalau kita tahu bahwa kita akan mengalami sesuatu, musibah, atau mau di penjara aja nggak usah dihukum mati.
Kita mau dipenjara, divonis di penjara 10 tahun. Stres kita pasti. Nah, Tuhan Yesus divonis mati di atas kayu salib, menderita sengsara. Sehingga waktu dia doa, dia bilang, Tuhan, Bapa jikalau boleh, cawan ini lalu dariku. Dia juga tidak mau menderita sengsara. Bukan sakitnya saja yang dia tidak mau, tapi dia disesat, dianiaya, diolok-olok. Sehingga dia bilang, Bapa kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu. Tidak perlu saya lakukan ini. Kalau boleh selamatkan umat manusia tanpa penyalipan ini. Tapi terakhir dia bilang, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Nah, apa yang kita bisa lihat dari waktu Tuhan Yesus keringatnya seperti darah. Titik-titik darah yang keluar saking stresnya. Jadi di bawah kulitnya itu keluar keringatnya itu ada darah. Kita juga kadang mengalami hal yang sama. Kalau kita stres terlalu berat, mungkin urusan keluarga, istri, anak mau bercerai misalnya, atau apapun, kita tidak punya kerjaan, kita stres. Tidak usah terlalu stres. Tuhan sudah mengalami yang lebih berat dari kita. Kita paling besok tidak ada makan, minum. Masih bisa minta sama saudara. Atau pergi jadi tukang parkir. Apalagi Jakarta ini nggak usah terlalu takut tidak makan, minum. Ya, banyak orang-orang yang punya kemurahan hati memberi makan, minum. Di gereja misalnya, kita datang di gereja nggak punya makan, ada makan siang. Ya, jadi nggak usah stres karena nggak punya makan, datang di gereja. Nggak mungkin kita dibiarkan. Transport nggak ada. Kalau memang nggak ada transportnya pasti ada yang ngasih. Stres misalnya, belum punya pacar, belum punya istri, belum punya kerjaan. Lebih stres Tuhan Yesus mau dihukum mati. Atau mungkin saat ini ada orang yang mau dihukum, mau dipenjara. Ya, sudah divonis karena kesalahannya atau karena bukan kesalahannya. Ada orang-orang tertentu yang karena bukan salahnya, dia divonis, dipenjara. Ya. Seperti Tuhan divonis memang bersalah. Enggak ada sedikit pun salahnya. Jadi kalau kita divonis orang, difitnah orang karena bukan kesalahan kita, karena kita tidak melakukan sesuatu yang jahat, tidak usah terlalu melawan. Ya, Tuhan Yesus waktu dia divonis mati, dia cuma bicara sama Bapaknya. Dia tidak bicara sama murid-muridnya, minta pembelaan di sana sini. Dia bahkan bilang sama murid-muridnya, saya akan dihukum mati. Murid-muridnya juga bingung. Kenapa bisa pemimpin saya dihukum mati? Apa salahnya? Apa dosanya? Enggak ada satupun salahnya. Tetapi dia tetap dihukum mati. Jadi saat ini kalau kita mengalami masalah berat, semua orang punya masalah. Saya pun punya masalah. Cuma saya tidak ngomong ke orang. Saya cuma ngomong kepada Yesus. Tuhan Yesus. Karena saya kalau ngomong ke orang, belum tentu juga orang itu bisa membantu saya. Bahkan orang bisa mengolok-ngolok saya. Semua orang punya masalah. Keuangan, penyakit, masalah keluarga, masalah kalau ada orang mau dipenjara, ada aja. Kecelakaan di jalan, kita nabrak orang, itu kan masalah semua. Kita mesti ganti rugi, gak usah terlalu takut. Masalah kita Tuhan bilang tidak melebihi kekuatanmu.
Hadapi saja. Belum masalah kematian. Kita sekarang udah stresnya minta ampun. Sudah mau bunuh diri. Ya cuma masalah keluarga. Ribut sama istri, suami. Sudah pasrah, sudahlah. Kita bercerai saja. Atau di kantor kita ditekan sama atasan, mungkin tidak sengaja menekan kita. Kita stres. Bos, saya keluar aja. Atau tiba-tiba mengeluarkan surat pengunduran diri. Mengundurkan diri, mohon maaf. Stres. Tapi dia tidak mengambil sikap yang benar. Jadi kalau kita pada saat stres berat, datang pada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau kurang doanya masih kurang, datang kepada hamba Tuhan. Saya sering kalau mengalami peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian, terutama hubungan antar manusia ya, hubungan dengan klien, kadang ada konflik, itu saya anggap berat. Karena itu menyangkut orang banyak, menyangkut karyawan, menyangkut kerugian dan sebagainya. Biasanya saya datang ke hamba Tuhan. Saya konseling, saya minta pendapat. Sekali waktu dulu saya pernah clash sama klien. Karena memang saya waktu itu ditekan. Jadi ada niat-niat jahat dari klien untuk memojokkan saya dan perusahaan. Nah ini kan nyangkut perusahaan. Kalau nyangkut perusahaan, saya merasa lebih sangat khawatir. Karena menyangkut orang banyak. Ya. Kalau buat pribadi saya, biasanya lebih gampang saya berserah. Gampang saya, ya paling saya yang nanggung semuanya. Ya. Tetapi kalau urusan klien, urusan perusahaan, saya biasanya lebih tertekan. Karena menyangkut sesuatu yang lebih besar. Ya nggak tahu masing-masing orang. Kalau ada orang, biasanya kalau untuk urusan pribadi, dia rasa lebih berat. Ya. Kalau saya enggak, kebalik. Kalau urusan pribadi, uang saya hilang, uang saya ditipu, ya, orang utang nggak bayar, saya nggak terlalu merasa sesuatu yang sangat berat. Karena itu saya sendiri yang memutuskan. Tetapi kalau urusan perusahaan, kan bukan saya sendiri yang memutuskan. Ada pemilik, ada direktur, ada komisaris. Menyangkut orang banyak, menyangkut karyawan. Biasanya itu saya bawa dalam doa dan saya konseling kepada hamba Tuhan. Saya pernah peristiwa, saya memegang satu proyek, itu ada konflik yang begitu besar dalam pekerjaan itu. Saya sudah enggak kuat. Sempat saya sudah enggak kuat. Saya sudah mau mengambil tindakan-tindakan kekerasan. Kasarnya mau memukul atau mau berkelahi. Sudah ada di niat saya akan lakukan hal-hal yang konyol. Tapi sebelumnya saya beribadah waktu itu. Tengah minggu hari Jumat ada ibadah, saya habis ibadah, saya ketemu Pak Pendeta, mohon waktunya sebentar. Kenapa? Kebetulan pendetanya dekat sama saya. Jadi saya anggap dia sebagai kakak rohani saya, bapak rohani saya. Saya cerita kejadiannya. Setelah saya cerita, dia kasih firman. Setelah dikasih firman, dia doakan saya. Setelah didoakan saya, lega hati saya. Tidak niat-niat jahat saya yang sebelumnya mau melakukan hal-hal konyol, hilang seketika. Dan sukacita damai sejahtera timbul dalam hati saya. Dan saya putuskan hari itu, saya cari orang yang membuat saya sangat kesal. Dan saya temui dia minta maaf saya. Luar biasa kasih Tuhan itu. Setelah itu hubungan baik dan proyek berjalan baik sampai selesai. Nah, itulah Tuhan sudah menanggung semua.
Di Getsemani, kalau ada masalah kita yang berat, datang pada dia. Jangan memutuskan melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Ya, kita bisa membunuh orang. Kita bisa dipenjara. Kita bisa melakukan hal-hal yang konyol kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Puji Tuhan waktu itu, hubungan mulai baik. Sudah mulai kondusif. Saya jadi akrab. Sampai sekarang saya sangat akrab sama orang itu. Teman itu. Dulu yang menyusahkan saya. Sekarang jadi teman baik. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, masalah kita sekarang mungkin berat. Belum seberat Tuhan di kayu salib. Di Taman Getsemani dia berdoa. Sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Dan dia tidak bisa tidur. Semalam-malaman tidak bisa tidur. Karena besok dia akan dihukum mati. Muridnya yang tidur. Muridnya suruh bantu doa tapi tidak kuat. Tidur dia. Jadi kalau pada saat kita bermasalah, datang pada Tuhan. Berdoa seperti Tuhan di Taman Getsemani. Contoh doanya. Tuhan, jikalau boleh, biarlah masalah saya ini hilang. Penyakit saya ini sembuh. Sakit kanker saya sembuh, Tuhan. Kan kalau orang divonis sakit kanker itu juga sama dengan hukuman mati. Saya kemarin ke dokter periksa. Kebetulan dokter teman dari Makassar. Dia cerita gini. Orang Pak Pingsong hati-hati dengan diabetes. Dia bilang. Kalau orang sudah kena diabetes, itu udah stat. Stat apa, Dok? Stat cuci darah. Hah? Kok sampai segitunya, Dok? Iya. Kalau kamu sudah divonis kena diabetesmu di atas 200, 300, itu udah stat kamu cuci darah. Kamu mau tinggal pilih apa? Maraton? Jarak jauh? Lama baru cuci darah? Atau mau estafet? Estafet itu sprint 100 meter cepat. Oh begitu ya? Iya. Kalau kamu nggak jaga, kamu sudah diabetes, kamu nggak jaga. Ini secara kedokteran, ya, bukan secara rohani, ya. Dan memang kenyataannya kita lihat seperti kamu nggak jaga, itu udah kamu mulai hitung waktu sampai kamu cuci darah. Ya itu kedokteran. Dan memang saya lihat beberapa orang ngalami itu. Di ending sebelum dia meninggal, dia cuci darah. Hati-hati, dia bilang. Jadi sama. Ya, itu kalau itu vonis itu bisa positif bagi kita, bisa negatif. Kalau kita seperti Tuhan, vonis itu jadi positif. Kalau kita divonis sesuatu, penyakit misalnya, kita datang sama Tuhan. Minta kesembuhan. Saya beberapa kali ngalami mujizat. Karena saya sudah divonis, turun berroh hernia, harus dioperasi. Tapi saya datang sama Tuhan. Sembuh. Jadi itu menurut dokter tadi. Tetapi kalau kita datang sama Yesus, ketika kita divonis sakit kanker, datang pada dia. Ada orang bilang, apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Maukah Tuhan sembuhkan saya? Oh, dari pihak Tuhan. Selalu mau. Tinggal dari pihak kita. Apakah kita percaya? Apakah kita mau? Ya, ketika seorang sakit kusta datang pada Tuhan, bertanya, Tuhan, maukah engkau menyembuhkan aku? Jikalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Tuhan bilang, aku mau. Jadilah engkau tahir. Jadi dari sisi Tuhan tidak pernah dia menolak. Tidak pernah dia menolak kita. Kalau kita datang dengan letih lesu, berbeban berat. Ya, saat-saat ini banyak orang yang berletih lesu, berbeban berat. Apalagi ketika selesai menghadapi pilpres. Yang kalah, pasti letih lesu, berbeban berat.
Tidak usah kita aja yang kita coblos kita kalah, kita bisa juga pusing. Kenapa mesti begitu? Ya, selesai ya udah. Pilihan kita nomor 1, 2, 3, selesai. Saya selesai pemilu, ya selesai udah. Kita pikirkan yang lain. Jangan terus berita diliatin. Sudah kalah masih pengen menang. Ya udah selesai. Kalau menang biasa. Cuma kalau menang tahun depan kan masih ada 5 tahun lagi. Tuhan Yesus divonis mati, nggak ada lagi. Oh, nggak jadi divonis mati, nggak jadi, harus. Ya, itu aja dia tetap menghadapinya dengan tenang. Kita cuma hal-hal kecil kadang, udah stres ya minta ampun. Ya, urusan anak ya, Bu. Wah, sampai keluar kata-kata kasar dari mulut kita. Nggak perlu. Sampai kita mengutuk anak kita, mengutuk suami kita, mengutuk istri kita loh. Karena saking kesalnya kita. Sampai kadang ada berkata, nyesal aku kawin sama kamu. Nggak boleh kata-kata itu keluar. Tuhan nggak suka itu. Nyesal aku kerja di sini. Semua yang kita alami, kita ada di suatu tempat yang paling jelek pun, itu Tuhan punya rencana yang indah. Kenapa orang tua saya dilahirkan, orang tua saya miskin? Jangan. Ya, Tuhan sudah menebus kita. Kutuk-kutuk kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Sehingga kita jangan lagi merasa kita dikutuk. Kecuali kita hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu hidup dalam kutuk. Kutuk dosa, kutuk maut. Kutuk penyakit. Kalau dalam Yesus kita sakit tapi disembuhkan. Kalau orang kena kutuk itu sakit terus. Nggak sembuh-sembuh sampai mati. Ya, itu harus introspeksi diri. Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah tegak lurus? Nah, istilahnya ini kan, istilah pemilu kemarin, tegak lurus sama siapa? Jangan tegak lurus sama manusia, tegak lurus sama Tuhan Yesus. Pasti engkau diberkati. Saya bilang pasti. Berkat itu ada 2, berkat rohani, berkat jasmani. Ya, kalau berkat rohani pasti. Kalau kita dekat sama Tuhan, nggak bisa stres terlalu berat. Percaya saya. Datang sama Tuhan, doa langsung kita menangis. Lega. Ya apalagi ingat Tuhan di kayu salib, di Taman Getsemani, dia berdoa sungguh-sungguh. Di dalam firman Tuhan ada berkata waktu berdoa itu dia tersungkur. Saking kencangnya, saking beratnya bebannya. Nah, setelah di Taman Getsemani, Tuhan disalibkan. Ya, Tuhan disalibkan, kita bicara tentang penyaliban. Karena memang ini hari-hari Paskah yang akan kita lalui ke depan. Jadi kita perlu merenungkan salib, jalan salib itu. Ya, Tuhan Yesus waktu disalibkan, sebelum dia disalibkan, dia dianiaya, dihakimi, diolok-olok, ditonjok, ditempeleng ada loh. Bahkan diludahi. Ya, kita baru kena omongan sedikit dari istri. Mungkin istri kita lagi kecapean ngurus anak, ya. Kadang timbul kata-kata sedikit menyinggung. Kita sudah balas. Kasar. Bahkan ada orang tertentu dia bisa pukul istrinya. Seperti Tuhan dipukul. Tempeleng. Ya. Atau sebaliknya. Istri yang memukul suami ada. Suaminya baik, sabar. Istrinya yang galak. Lagi emosi, suaminya ditonjok. Ya. Ada kejadian begitu. Jadi zaman sekarang ini
emansipasi. Jadi bukan suami aja yang mukul istri, banyak istri juga yang mukul suami. Ya, cuma nggak ngaku. Oh lagi emosi, tapi suami yang baik, kalau dipukul sama istri, dia diam. Dia istrinya disayang. Dimaafin. Jangan balas mukul. Waduh, bisa timbul bilur-bilur nanti. Ya, bilur-bilur di sini. Tidak keluar darah tapi warnanya berubah. Itu bilur-bilur yang Tuhan alami. Ditonjok. Ditonjok bukan sekali loh. Kan banyak orang itu yang gak suka sama dia. Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala pasti tos kebagian. Satu lagi tos. Sampai bengkak semua mukanya, badannya. Ya, itu ada bilur-bilur itu yang menyembuhkan kita. Ya, bilur-bilur Tuhan Yesus. Luka di bawah kulit, belum sobek kulitnya, tapi darahnya sudah ngumpul di situ. Itu kalau ditusuk sedikit, keluar darahnya. Sakit itu. Coba kita ngalami memar, kebentur. Sakit. Kalau dipegang ini, sakit. Ya, sebenarnya sudah luka di dalam. Nah, di dalam Yesaya 57, 53, dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Jadi semua peristiwa yang Tuhan alami dari Taman Getsemani itu memberkati kita. Kalau Taman Getsemani ada beban, stres, ya, ada niat-niat jahat kita, sudah ditanggung di Taman Getsemani. Stres kita terutama, sudah ditanggung di Taman Getsemani. Jadi kalau kita stres, seperti Tuhan datang ke Taman Getsemani. Punya Getsemani kita masing-masing, tempat doa kita. Datang ke situ, minta Tuhan, pasti stresmu hilang. Ya, saya dulu saja belum percaya sungguh-sungguh Yesus. Saya punya kalender, saya sobek, saya taruh di kamar saya. Kalau saya lagi masih kuliah, ada masalah di kampus. Ternyata orang kuliah juga punya banyak masalah, berantem apa. Kalau saya ada masalah berat, saya lihat tuh, saya doa di depan foto itu, di depan kalender itu, saya berdoa seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dulu belum kenal Tuhan, belum kenal baik, cuma tahu aja ada Yesus berdoa seperti itu. Apalagi sekarang kita udah tahu, udah kenal, ya. Bilur-bilur yang menyembuhkan. Jadi Tuhan disesah, dianiaya, ditendang, ya, didorong pasti. Semua tubuhnya memar sebelum dia dicambuk. Jadi sebelum dia dicambuk, tubuhnya sudah memar di mana-mana. Nah, luka ketiga, ketika dia dicambuk. Yang pertama ketika dia di Taman Getsemani. Ada titik-titik keringat seperti darah. Kedua, waktu dia dipukuli, dia ditempeleng, dia ditonjok, didorong, ditendang. Itu memar semua tubuhnya. Itu yang menyembuhkan penyakit kita. Ya, bahkan di dalam niat-niat jahat kita, ada tersimpan kejahatan di dalam tubuh kita, dalam pikiran kita. Itu sudah ditanggung di situ. Makanya kadang kita mau berniat jahat, tiba-tiba Roh Kudus bicara, jangan nak. Itu sudah ditanggung Tuhan. Kadang seperti tadi, saya udah punya niat untuk melakukan pembalasan. Beberapa kali saya mau lakukan pembalasan. Pernah saya mau bakar rumahnya. Rumah teman saya yang menipu saya. Pernah sudah saya siapin korek loh. Sama saking stres kan. Saking marahnya. Tapi saya merenung, Tuhan bilang, bicara dalam hati saya, kenapa nak kamu? Kamu belum seberapa penderitaanmu. Cuma ditipu orang saja. Kan kamu tidak mati. Karena kamu ditipu. Ya, saya ini sudah mati, sudah menghadapi kematian. Ya.
Setelah itu Tuhan, setelah dia disesah, dianiaya, diolok-olok. Jadi kalau kita diperlakukan tidak adil, kecil, nggak usah dibesar-besarkan. Ya, nggak usah diomong sana sini sama saudara kita, malah kita dikomporin. Memang itu, pukul itu, sikat aja. Ya, gimana Resto? Ya, pasti dikompori kita sama orang lain, apalagi teman. Ya, datang pada Tuhan, pasti Tuhan bilang, sudahlah nak, terimalah. Itulah salibmu. Salibmu tuh lebih ringan, jauh lebih ringan dari salibku. Ya. Setelah itu Tuhan Yesus dimahkotai duri. Biasanya tuh mahkota, kalau raja itu mahkotanya emas, ya. Ada berlian, ada macam-macam di situ. Itu mahkota keagungan, berkat. Tapi Tuhan Yesus dimahkotai duri. Dimahkotai duri. Bukan cuma ditaruh, dipukul. Ya. Jadi darahnya keluar. Duri itu menancap di kepalanya. Sehingga apa? Darah keluar dari kepalanya. Darah itu melepaskan kita dari kutuk melarat. Ya. Memang kita juga kadang menafsirkan, dengan darah yang tercurah di kepala Yesus, pikiran-pikiran kotor kita, pikiran jahat kita sudah dibasuh. Iya, nggak salah. Tapi yang terutama, dia membasuh, melepaskan kita dari kutuk melarat, kutuk kemiskinan, kutuk Taman Eden, kutuk kerja keras. Kadang ada orang kerja keras, hasilnya nihil, cuma cukup buat makan minum. Ya itu kutuk melarat itu. Kutuk Taman Eden ketika Adam dan Hawa berdosa. Tuhan usir dia. Engkau akan berpeluh dalam mencari nafkahmu. Semua kering. Kamu harus usaha mati-matian. Supaya kamu bisa hidup. Nah, kutuk itu yang sudah ditanggung oleh Tuhan. Di atas kayu salib, di atas kepalanya, mahkota duri. Sehingga kita bukan mahkota duri yang kita dapat. Mahkota emas. Mahkota kemakmuran. Mohon maaf, saya nggak bicara soal kemakmuran ya. Tetapi memang Tuhan mau kita makmur. Tuhan sediakan, Tuhan itu kaya raya. Ya, tetapi dia mau kita makmur di dalam rohani dulu. Baru makmur di dalam duniawi, keuangan, harta. Ya, Tuhan sediakan semua. Sukacita, damai sejahtera terutama, dan kelimpahan. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, pasti dia kelimpahan dalam hal-hal rohani. Pasti. Dan juga kelimpahan dalam hal-hal jasmani. Karena Tuhan sudah melepaskan kita dari kutuk melarat. Kita lihatlah hidup kita dulu, susah juga. Sebelum kita percaya Yesus sungguh-sungguh. Susah dari segi keuangan, susah dari segi rohani. Tetapi ketika kita masuk lebih dalam, ya, masuk lebih dalam ke dalam kasih karunia Tuhan, diubahkan. Ada yang cepat, ada yang bertahap sedikit demi sedikit. Ya, saya ngalami itu. Berkat jasmani dari Tuhan Yesus. Terutama berkat rohani. Saya jarang bicara soal kemakmuran memang. Karena saya dari dulu tidak suka orang cepat kaya. Nggak tahu, di otak saya ternyata tidak suka orang cepat kaya dalam artian dengan cara-cara yang tidak benar. Kecuali dengan cara benar silakan. Ya, sekarang ini banyak cara orang bisa cepat kaya dengan kepandaiannya, ya. Otak ini kenapa Tuhan Yesus sudah ditancapkan duri di otaknya supaya otak kita ini yang buntu, ya, yang tidak kreatif. Yang suka bilang, memang saya beginilah dari sononya, dilahirkan begini, bodoh. Tidak ada.
Tuhan sudah tebus kebodohan kita. Di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan. Darahnya mengalir. Bukan di kepala saja, turun darahnya. Ke tubuhnya. Sehingga berkat itu turun. Dari kepala Harun. Ya, dari kepala turun ke jenggotnya. Turun ke kakinya. Itulah berkat dari Tuhan Yesus. Berkat salib itu. Terus yang keempat. Yesus dipaku. Pertama di Taman Getsemani. Kedua, waktu dia ditonjok. Ketiga, waktu dia dimahkotai duri. Keempat, waktu dia dipaku. Tangannya dipaku di atas kayu salib. Tangan ini, si firman berkata, apapun yang dijumpai tanganmu. Setiap yang kau kerjakan, aku buat berhasil. Ya, itu karena Tuhan kutuk ketidakberhasilan, kegagalan dalam hidup kita, di tangan kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Darahnya mengalir, ya, mengalir dari tangannya, sehingga apapun yang kita kerjakan, kalau orang di dalam Yesus, ya, hidup di dalam Yesus, kadang kita orang lain mengerjakan itu gagal, kita yang pegang berhasil, padahal sama, dia lebih pintar malah kadang. Orang dunia bilang, orang hoki. Bukan orang hoki. Karena Yesus membuat kita hoki. Ya, bukan karena kita hoki, bukan. Aslinya kita ini kutuk melarat. Kutuk miskin. Tetapi karena Tuhan Yesus membuat kita hoki. Karena darahnya sudah mengalir dari tangannya, kedua tangannya. Ya. Setelah itu, Yesus dipaku kakinya. Kaki ini melambangkan kekuasaan juga. Ya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, Tuhan bilang kepada Yosua, akan kuberikan kepadamu seperti aku menyertai Musa. Demikian aku menyertaimu. Jadi jangan malas. Jangan tidur. Tidur kan tidak pakai kaki. Badan. Ya, memang ada Alkitab berkata di tidur pun kita diberkati. Tapi kalau tidur terus, enggak diberkati. Maksudnya istirahat. Kita perlu istirahat. Pada saat kita tidur malam, Tuhan beri kita kekuatan, kesehatan, pagi bangun, fresh otaknya. Dan pada saat tidur, kita bisa dapat visi misi dari Tuhan. Kita dapat mimpi. Kita dapat penglihatan. Dan mimpi dan penglihatan itu membuat kita lebih bijaksana menghadapi hal-hal yang akan terjadi kemudian hari. Tetapi kita harus berjalan, ya. Kita harus berjalan, pergi. Jangan berdiam diri di rumah. Supaya apa? Berkat Tuhan, kaki Tuhan yang disalib, yang dipaku itu darahnya mengalir. Itu yang akan memberkati setiap tempat yang kita injak. Sehingga ada orang berkata, kalau dia ya, di mana saja, kalau dia dari perusahaan ini pindah ke sini, perusahaan ini diberkati. Ya, dia pindah ke sini, perusahaan yang sudah mau mati, sudah mau kolab, bisa hidup lagi. Itu bukan karena kecerdasan, kepandaian saja, tetapi karena berkat Tuhan. Darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Itu yang membuat orang heran. Wah, kalau Pak ini ya, waduh. Benar-benar apapun yang dikerjakannya berhasil. Seperti firman berkata, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya. Daunnya tidak pernah layu. Itu berkat salib. Darah Yesus. Jadi darah Yesus berkuasa menyelamatkan. Terutama ya, yang pertama menyelamatkan. Mengampuni dosa. Dan juga memberkati kita. Sehingga setiap kita melangkah, kita di situ, tempat situ diberkati. Ya, satu contoh lah, saya nggak pro Israel. Lihat aja sekarang Israel. Ya, janji Tuhan diberkati dia. Itu bukti
dari Alkitab ini. Sudah dihancurkan, sudah dibunuh, dikucilkan, tetap aja diberkati sampai sekarang. Ya. Jadi kita juga sama, ya. Kita ini Israel rohani, ya. Yerusalem baru yang turun dari sorga. Berkah yang terutama bagi kita itu sorga. Yerusalem baru. Tetapi bukan, kan orang bilang begini, biar saya melarat di dunia ini. Itu kan sebetulnya keputusasaan. Kata-kata orang yang putus asa, biar saya melarat di dunia. Yang penting saya nanti mati masuk surga. Tuhan gak ada rencana begitu kita melarat. Kalau gitu dia gak usah disalib. Menanggung dosa kita dan kutuk-kutuk kita. Kemelaratan kita. Jadi jangan ada di pikiran kita, pikiran sempit begitu. Oh, memang saya begini. Karena memang saya lahir di dalam keluarga yang miskin. Enggak, semua juga kita ini keluarga miskin. Memang ada orang-orang tertentu hidup di keluarga yang sudah kaya. Tapi bukan berarti orang-orang yang kaya sekarang ini. Konglomerat. Dulunya kaya. Dulunya juga biasa melarat. Bahkan kalau kita dengar kesaksian mereka. Susah, lebih susah dari kita saat ini. Hidupnya. Tetapi sekarang dia diberkati. Karena dia nggak punya pikiran, memang saya begini Tuhan. Memang saya sudah ditakdirkan. Nah, apalagi kalau kata takdir. Wah, saya sudah ditakdirkan memang begini. Itu tidak boleh ada. Tuhan tidak ada takdir. Dia sudah angkat. Dia sudah tanggung takdir itu di atas kayu salib. Ya, sehingga kalau kita sungguh-sungguh mengikut dia, mengiring dia, kita tidak akan mengalami hal-hal seperti yang saya bilang tadi. Kita diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, sakit penyakit, ya, kita tidak akan sakit terus-menerus. Ya. Dari Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus itu menyucikan, menguduskan kita pertama, ya. Terus ada lagi luka yang terakhir di lambung Tuhan. Ya. Ketika terakhir Tuhan Yesus sudah mati, prajurit menusuk lambungnya. Memastikan bahwa dia sudah mati. Di situ ada keluar darah dan air. Jadi sisa-sisa darah. Darah yang penghabisan ada di lambungnya. Keluar. Ya, supaya apa? Kita tidak melarat kalau cuma makan minum saja. Pasti dia sediakan. Tidak usah takut. Ya. Penyakit di sini semua nih penyakit. Di daerah sini nih penyakit yang paling berbahaya. Sama kepala. Ya. Otak. Ada kanker otak. Ya. Ada segala macam nih. Kalau orang udah divonis kanker otak. Wah udah langsung stres. Di sini juga ada jantung. Ada paru-paru, ginjal. Ada lambung. Ya. Sekarang ini banyak orang sakit lambung. Ya, karena dari sini turun ke sini. Kepalanya tidak sukacita, turun ke lambungnya. Lambungnya merembet kemana-mana. Ke hati, ke paru-paru. Ya, jadi hati-hati. Tuhan Yesus sudah mengeluarkan darah dan air dari lambungnya. Itu yang akan memulihkan kita. Menyembuhkan kita. Melepaskan kita. Ya, dari kutuk-kutuk Taman Eden. Kutuk penyakit. Ya, dia akan sembuhkan kita dari penyakit. Saya kalau cerita soal penyakit, darah Yesus sering menyembuhkan saya. Darah Yesus menyembuhkan penyakit saya dengan mujizatnya, dengan kuasa darahnya. Jadi kalau kita sakit, darah Yesus menyembuhkan. Sebut. Kalau kita khawatir, darah Yesus menyucikan aku. Darah Yesus menyembuhkan aku. Darah Yesus melepaskan aku. Proklamirkan itu. Ya. Dia sudah mencurahkan darahnya. Ada lagu yang saya suka. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus,
bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan sembuh. Ya, sebut darah itu, darah Yesus. Darah Yesus menyucikan aku, darah Yesus menguduskan aku, darah Yesus membasuh aku. Kalau kita ngalami sesuatu, sakit, atau masalah, atau apapun namanya, ya, beban-beban berat, panggil dia, sebut dia. Darah Yesus menyucikan aku, menguduskan aku, menyembuhkan aku. Dan saya sudah ngalami, saya sakit turun berok hernia, divonis operasi, disembuhkan oleh darah Yesus. Terutama saya yang pendendam, saya yang suka emosi, saya yang suka baper, saya yang suka itu dibasuh oleh darah Yesus. Sekarang sudah tidak terlalu, masih ada sedikit. Ya, saya yang kuper, saya yang tidak bisa apa-apa, yang dulu bilang, Tuhan saya memang gak bisa ngomong. Seperti Musa waktu dipanggil Tuhan, Tuhan saya tidak pandai bicara, dulu pun tidak. Dan sejak Engkau memanggil saya pun tidak. Saya pun seperti itu dulu. Waktu saya dipanggil Tuhan, ya, dalam mimpi, saya bilang, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Saya pakai kata-kata Musa itu. Dulu pun tidak, sekarang pun tidak, sampai nanti pun saya tidak akan pandai berbicara, Tuhan. Tetapi darah Yesus sudah membasuh saya, sehingga saya bisa sedikit berbicara. Bukan pandai, tapi bisalah berbicara. Kadang dalam setiap konflik-konflik di dalam pekerjaan, Tuhan beri hikmat kepada aku. Kadang apa yang saya keluarkan itu tidak pernah saya pikirkan. Itu karena darah Yesus. Hikmat Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus. Orang sudah panas. Tiba-tiba saya ngomong 1-2 kata. Langsung semua diam dan semua bisa menerima. Nah, itu kalau bukan darah Yesus yang menyucikan pikiran saya, hati saya, jiwa dan roh saya, sehingga keluar perkataan itu. Nggak mungkin saya bisa. Nah, miliki itu tentu dengan sungguh-sungguh di dalam Yesus. Taat kepada firman-Nya, ya, rajin beribadah. Darah itu membasuh kita, penyakit terutama. Saya bilang hernia, saya sakit jantung, kena serangan jantung. Tidak ada cara medis, saya minta darah Yesus menyucikan, menguduskan. Dan saya sembuh. Kemarin saya divonis ginjal. Ginjal saya tinggal berapa persen. Kayaknya dokter mengada-gada juga, 20% katanya. Ginjal saya sebelah kanan. Kayaknya sih terlalu mengada-gada sih. Memang sakit. Karena batu ginjal. Di dalam ginjal saya ada batu ginjal 4 cm panjangnya. Ya. Sehingga kata dokter itu mendesak ginjal saya. Sehingga dia tidak bisa bekerja dengan normal. Hasil CT scan. Itu hasil CT scan 2 bulan lalu. Dan dokter meminta saya untuk segera dioperasi. Segera dioperasi, Pak. Kalau enggak, ginjalnya bisa berbahaya. Bisa rusak. Kalau sudah gagal, Bapak udah susah. Ngomong dokternya begitu. Saya bilang sama dokternya, maaf dok, saya minta waktu dulu. Dia maunya hari itu loh. Saya minta waktu, saya mau tanya Tuhan dulu. Saya mau berdoa kepada Tuhan. Kalau dokternya ketawa-ketawa, bikin apaan nih kali. Saya bilang minta waktu dok, saya takut. Saya takut dioperasi. Saya pulang, saya bukan takut. Saya ingat Tuhan. Tidak ada yang saya perlu takutkan. Saya sudah ngalami banyak mujizat sebelumnya. Saya bilang Tuhan, kalau dulu Tuhan sembuhkan saya dari hernia. Yang harus dioperasi tanpa operasi.
serangan jantung, dan berbagai penyakit yang berbahaya. Saat ini pun aku mohon padamu Tuhan. Saya tidak mau dioperasi. Batu ginjal saya pun saya tidak mau dikeluarkan. Apalagi ginjal saya dioperasi. Sembuhkan saya. Saya pulang biasa. Saya ceria. Saya sukacita tetap. Dan setelah 2 bulan kemudian, saya periksa ke dokter yang berbeda. Bukan meriksa batu ginjal, bukan meriksa ginjal. Saya sakit. Saya periksa, diperiksa sama dia, kan dia pakai itu apa? Yang dilihat di TV. Terus dia bilang, ginjal bapak ini banyak kistamiumnya. Cuma itu doang. Dok, ada batu ginjal enggak? Saya enggak mendeteksi ada batu ginjal. Oh gitu ya dok. Wah, itu puji Tuhan. Tuhan Yesus darahnya sudah membasuh ginjal saya. Itu darah Yesus. Saat ini saya tenang, senang. Ginjal saya kalau sakit, Tuhan sakit, Tuhan saya suka pegang. Jadi tangan ini fungsikan. Kalau kamu sakit di bagian tubuh kita, tumpangin tangan, darah Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesannya sederhana loh, ya. Cuma dalam nama Yesus, darah Yesus. Tapi kuasanya luar biasa. Kuasanya luar biasa. Di tempat kerja pun kita harus menumpangkan tangan. Atau kalau saya ke proyek, saya keliling. Saya berdoa keliling. Seperti doa Yosua. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Demikian. Itu yang saya sebut, saya ulangi aja firman. Saya sambil keliling doa, Tuhan kuduskan tempat ini. Proyek ini kita dapatkan, semoga proyek ini ada dalam lindungan Tuhan. Karena saya pegang proyek gak gampang. Banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Ya, malaikat surgawi memagari proyek ini. Ya, semua staf karyawan yang bekerja dibasuh, dilindungi oleh darah Yesus. Ya, kami tolak celaka bahaya. Kami tolak rugi. Nah, ingat tuh. Kalau kita usaha, doakan itu. Kami tolak rugi. Karena kalau rugi, kan susah kita. Ya, kadang orang, apaan doanya tolak rugi? Ya memang sih ada yang mau rugi. Ya, ada yang mau kerja, usaha rugi, mau rugi. Enggak ada kan? Kami tolak rugi. Kami tolak celaka bahaya. Kami tolak kecelakaan kerja. Kami tolak gitu. Ya, mau kejadian silakan, penting kita udah tolak. Kalaupun terjadi tidak parah. Ya. Bukan berarti kalau sudah gitu kita sudah tidak pernah kecelakaan, tidak pernah nabrak, tidak pernah jatuh, enggak. Cuma kalau Tuhan bilang, kalau kamu jatuh tidak sampai tergeletak. Ya. Kalau kamu jatuh, kalau kamu rugi, tidak sampai habis kamu. Ya. Tidak sampai kamu putus asa. Kamu mengalami sesuatu pencobaan untuk menguji imanmu, untuk memberi kamu kekuatan. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan berarti kita selalu berhasil, tapi saya ngalami, hampir selalu berhasil. Kalau saya mengerjakan pekerjaan apalagi waktu saya masih di proyek, tidak pernah satu pun gagal. Karena itu saya punya iman. Setiap apapun yang saya kerjakan, apapun saya injak, tidak pernah gagal. Kalau rugi, belum pernah saya pegang proyek rugi. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus, kalau saya sendiri yang megang ya, saya sendiri di bawah otoritas saya semua, tidak pernah. Kecuali saya di atas sudah dipegang orang-orang lain, ada tapi juga nggak sampai parah, nggak sampai perusahaan itu bangkrut, enggak. Ya. Itu, jadi itu darah Yesus berkuasa. Pertama, menyelamatkan kita. Kedua, menyembuhkan kita, melepaskan kita, menyucikan kita, dan memberkati kita. Kelimpahan, tidak melarat, tidak miskin. Ya jarang saya khotbah begini.
Tetapi ini harus saya sampaikan. Saya biasanya khotbah yang ke arah rohani, ke arah karakter. Tapi sekarang ini saya juga akan memberikan hal-hal yang Tuhan mau memang. Tuhan sediakan berkat-berkat rohani dan jasmani. Ya. Jangan sampai kita down, ya. Apalagi ini habis Imlek nih, ya. Imlek itu selalu kalau orang merayakan Imlek pasti ujung-ujungnya untung, berkat. Ya. Tidak apa-apa, tidak salah. Ya, tapi jangan itu yang prioritas pertama. Itu prioritas kedua. Prioritas pertama, keselamatan, berkat rohani. Setelah itu berkat-berkat lain mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala. Sebelumnya kita akan nyanyi darah Yesus.